Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala SDN Kebonsari 1 Surabaya, Ibu Sri Yuniati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali kelas 1 sampai kelas 6 SDN Kebonsari 1 Surabaya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan berkah dan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri undangan virtual dalam acara sosialisasi kegiatan SAS Sekolahé Arek Surabaya. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari beliaulah kita mendapatkan contoh tauladan terbaik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari pembalasan kelak. Amin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, ketiga penyampaian materi kegiatan SAS Sekolahé Arek Surabaya, yang keempat adalah tanya jawab, kelima doa penutup. Untuk membuka acara ini agar berjalan dengan baik, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Sri Yuniati SPD selaku Kepala SDN Kebonsari 1 Surabaya. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Yuani dan Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati seluruh wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Kebonsari 1, yang terhormat seluruh guru dan tenaga kependidikan yang pada malam hari ini sudah hadir memenuhi undangan kami di ruang Zoom ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa bersama-sama berada dalam satu ruang Zoom yang nantinya akan kita sosialisasi tentang Sekolahé Arek Surabaya. Sebelumnya, kami atas nama sekolah mohon maaf kepada seluruh wali murid karena rapat kita adakan secara daring karena keterbatasan waktu dan tempat, sehingga rapat kita laksanakan pada malam hari dan secara daring. Karena memang rapat ini harus segera kita laksanakan sebelum tanggal 10. Baiklah Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini memang ada satu program yang harus kita laksanakan, dan program itu namanya Sekolahé Arek Surabaya. Nah, program tersebut akan di-launching besok tanggal 10 November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sehingga sekarang ini kita harus segera mensosialisasikan kepada panjenengan semua, seluruh wali murid SDN Kebonsari 1. Nah, untuk apa, bagaimana, kenapa ada program tersebut secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak Ganda, dan kami harapkan seluruh wali murid bisa mengikuti kegiatan ini atau rapat virtual ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi salah paham, sehingga nanti setelah selesai acara ini Bapak Ibu semuanya sudah paham, dan tidak menutup kemungkinan apabila masih ada
pertanyaan-pertanyaan nanti juga bisa disampaikan malam ini ataupun bisa di lain waktu, bisa secara langsung ke wali kelas masing-masing. Nah, untuk kegiatan atau pelaksanaan program Sekolah Arek Surabaya yang biasa disingkat SAS ini, karena di sekolah kita itu ada siswa reguler dan juga siswa ABK, oleh karena itu nanti dalam pelaksanaannya untuk siswa ABK tentunya tidak sama dengan siswa yang reguler, karena mungkin dari Bapak Ibu wali murid yang ABK sudah angen-angen apa iya nanti siswa ABK itu juga sampai jam 2. Jadi nanti tetap pelaksanaannya itu ada perbedaan antara siswa inklusi dan yang reguler. Nah, sepekan terakhir ini Bapak Ibu panjenengan pastinya juga sudah mengikuti berita-berita yang ada di media cetak, elektronik maupun di sosial media. Selalu diberitakan bahwa di Surabaya nantinya siswa itu tidak ada PR. Nah, namanya program pasti ada pro dan kontra di antara wali murid. Tapi itu adalah hal yang wajar. Dan nanti bagaimana kita menyikapi, bagaimana nanti pelaksanaannya, kita sudah mengatur program atau menyediakan program dan jadwal untuk masing-masing kelas, dan nantinya akan dijelaskan secara detail juga oleh Pak Ganda maupun Bu Suci. Nah, mohon Bapak Ibu memperhatikan baik-baik jadwal dan program yang nanti akan disampaikan. Karena waktu sudah malam Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Nanti masih ada sesi tanya jawab, akan panjenengan ikuti. Sekarang dilanjutkan nanti dengan materi oleh Pak Ganda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Ganda dan Ibu Suci. Kami persilakan kepada Pak Ganda maupun Bu Suci untuk menyampaikan materi mengenai kegiatan SAS. Nggih. Matur nuwun Bu Yuni, mohon izin Bu Yuni, mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati nggih. Saya izin share screen nggih. Sebentar. Nah, sudah terlihat nggih. Oke, saya bacakan dulu. Sosialisasi peningkatan akses mutu pendidikan melalui Sekolahe Arek Surabaya. Materi presentasi pada malam hari ini adalah pertama, mengapa Sekolahe Arek Surabaya. Yang kedua, apa konsep Sekolahe Arek Surabaya. Yang ketiga, bagaimana Sekolahe Arek Surabaya. Mohon maaf nggih, saya menggunakan headset ini, jadi mic-nya saya dekatkan di di mulut nggih. Ini ada 3 materi presentasi. Mengapa yang pertama? Ini adalah visi misi Wali Kota Surabaya nggih. Yang pertama, membangun SDM yang unggul, sehat jasmani rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya dalam bingkai kebinekaan. Yang ketiga, mewujudkan Surabaya kota layak anak. Mengapa yang kedua? Yaitu landasan hukum. Yang pertama UUD 45 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
UU nomor 14 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Perda nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya adalah kondisi lapangan. Orang tua sadar mutu, bahwa orang tua wali murid di Surabaya itu sadar akan mutu sekolah putra-putrane, karena juga bisa membandingkan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Mungkin di sekolah anak saya itu seperti ini, lebih baik sekolah yang sini kok enggak, atau sekolah anak saya kok tidak lebih baik daripada sekolah yang sana. Nah, itu namanya orang tua sadar mutu. Sekolah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi keunggulan. Berikutnya, Surabaya menjadi barometer mutu pendidikan nasional. Mengapa berikutnya, yaitu terakhir, kurikulum merdeka, bahwa harus mewadahi ragam potensi dan bakat anak, penguatan karakter, HOTS, dan soft skill. Yang kedua adalah kurikulum harus mewadahi potensi dan keunggulan sekolah sebagai branding school. Nah, ini berikutnya adalah P5. P5 itu sebenarnya untuk anak kelas 1 dan 4 proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka, berbasis lingkungan dan budaya sekolah. Tapi sebenarnya kelas 2, 3, 5, 6 juga akan ada P5. Kalau kelas 6 malah sudah, namanya yang tahun kemarin itu namanya UKK, uji kinerja dan karya. Lalu berikutnya indeks mutu sekolah diukur dari asesmen nasional. Jadi mutunya sekolah sekarang diukur dari asesmen nasional berbasis komputer yang kemarin itu dilaksanakan oleh kelas 5. Baru saja dilaksanakan selama 3 hari, yang latihannya selama 1 bulan. Berikutnya adalah sekolah harus menyusun perencanaan berbasis data. Kita ke konsep sekolah arek Surabaya, yaitu sekolah yang warganya memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya menciptakan ekosistem lingkungan sekolah yang aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong royongan yang berbasis potensi keunggulan sekolah. Berikutnya, implementasinya. Kan tadi itu Bapak Ibu sekolah arek Surabaya. Ternyata arek itu adalah singkatan Bapak Ibu. A-nya itu aman. Tujuannya lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi anak untuk belajar dan bertumbuh kembang. Lingkungan sekolah yang ramah anak, anti perundungan, anti kekerasan, anti narkoba, bebas rokok, dan lain-lain. Lingkungan sekolah yang sehat, asri, hijau, dan peduli lingkungan. Berikutnya adalah R, rekreatif. Sekolah menerapkan minimal 2 jam, mohon maaf ini kepada peserta jangan ada yang mencoret-coret layar yang layarnya nyala share screen-nya jadi tidak terlihat ini kok ada coretan ya, mohon sebentar, saya share screen lagi saya ulangi lagi. Sebentar. Ampun terlihat lagi. Nah, ini sekolah yang lingkungannya tertata indah dan membetahkan anak belajar. Mohon maaf, orang tuanya Sofa yang bernama Sofa tolong nggak HP-nya mohon tidak disentuh layarnya karena bisa tercoret otomatis Berikutnya adalah lingkungan sekolah yang bisa menjadi pusat rekreasi. R tadi rekreatif, bermain dan mengembangkan bakat dan minat anak. E, edukatif, yaitu menerapkan kurikulum merdeka yang memfasilitasi beragam bakat dan potensi anak. Lalu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek nyata berbasis lingkungan. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan literasi dan numerasi, HOTS, dan soft skill anak. Lalu optimalisasi lingkungan sebagai laboratorium, media belajar anak,
agar lebih produktif melalui proyek-proyek nyata. Berikutnya yang terakhir K, kegotong royongan. Sekolah yang mendorong partisipasi gotong royong, stakeholder, dan warga sekolah dalam mewujudkan sekolah bermutu. Sekolah yang menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah. Dan terakhir, sekolah memiliki jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi untuk mendukung program sekolah. Jadi itu adalah implementasi AREK. Ya, dari yang A tadi, aman, rekreatif, edukatif, kegotong royongan, dan ini adalah semuanya dari Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana strukturnya? Yang pertama adalah ini, kalau bisa saya di sini lah, program kegiatan pagi ini tetap sekolah, jam 7 sampai 12 ya idealnya. Lalu intrakurikuler, ini berarti kegiatan yang terjadwal untuk mencapai target, berarti pelajaran yang didapat oleh anak-anak. Berikutnya penguatan profil pelajar Pancasila proyeknya. Ya, ini biasanya dilaksanakan 6 bulan sekali untuk kelas 1 dan 4. Berarti besok sebelum rapotan ada presentasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini berikutnya adalah proyek penguatan pelajar Pancasila, yaitu kegiatan proyek lagi. Ekstrakurikuler, ini kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak di sekolah seperti tari, pramuka, dan juga samro kalau di sekolah kita. Nah, ini sekarang ini yang disoroti program kegiatan siang yang disebut AREK tadi, dilaksanakan jam 12 sampai 15. Itu teorinya SD SMP. Tapi catatannya jika jam belajar masih memungkinkan. Dan jam pembiasaan, monggo disimak di bawah sini nggih. Jam pembiasaan nggih, karakter 2 jam per hari. 2 jam per hari pembinaan karakter anak-anak. Lah, ini adalah program dari Dinas Pendidikan. Bagaimana 2 jam per hari itu? Lah, inilah yang kemarin menjadi pro kontra. Maksudnya PR tidak ada, itu bagaimana? Itu media sebenarnya yang menggoreng. Dinas Pendidikan dan wali kota tidak pernah bilang seperti itu. Maksudnya begini Bapak Ibu. Suatu hari itu ada proyek PR berkelompok di rumah. Berkelompok itu ada anak 5. Namanya anak-anak kelas 2, 3 tidak diizinkan orang tuanya berkelompok karena mungkin tidak ada yang mengantar. Akhirnya yang datang cuma 2 orang, yang 3 tidak mengerjakan. Akhirnya yang 2 ini mengerjakan saja, tetap mengerjakan, dibantu orang tuanya yang 2, yang 3 tidak datang. Lah, akhirnya terjadi polemik pada waktu presentasi di sekolah, bahwa ini garapannya 2 anak bukan 3 anak. Inilah dengan adanya pembiasaan karakter 2 jam per hari ini diharapkan tugas-tugas itu nanti diselesaikan sekolah dengan bimbingan guru dan juga tutor teman sebaya. Kalau bisa diselesaikan di sekolah, otomatis tidak ada lagi pekerjaan rumah yang dibawa ke rumah karena sudah selesai di sekolah. Itu maksudnya. Bukan berarti siswa tidak diberikan PR. Boleh guru memberikan pekerjaan rumah apabila 2 jam di sekolah tadi itu masih belum cukup, tapi dengan syarat siswa sudah mengerti dan sanggup kalau dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Lah, itu maksudnya Bapak Ibu nggih. Lho Pak, lalu jadwalnya bagaimana kalau 2 jam per hari nggih? Nah, ini kita simak nggih. Nah, jadwal 1 kelas 6 insya Allah disampaikan oleh Bu Suci. Mohon maaf Bu Suci, apakah ada di sini? Sampun hadir Bu Suci? Halo? Oh, belum hadir nggih. Karena ngapunten, rumahnya Bu Suci di Sidoarjo agak pojok, jadi sinyalnya itu agak kesulitan. Tadi juga sudah bilang ke saya. Tidak apa-apa, saya lanjut aja ya. Ini jadwal kelas 1 sampai kelas 6 nggih. Ini contoh kelas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A nggih. Nanti jadwalnya lain di-share oleh gurunya masing-masing. Ini kelas 1. Nah, di
Di sini bisa kita lihat nggih. Jadwalnya kelas 1 kan pulangnya jam berapa ini? Jam 11.45 nggih. Jam 11.45. Ini Senin sampai Kamis nggih. Nah, di sini kalau ditambahi 2 jam berarti pulangnya sekitar 1:30 nggih. Nah, 1:30 ini diisi apa lah? Ini saged disimak nggih. Di istirahat juga ada pembinaan karakter. Ini jam 11.45 itu ada istirahat, sholat zuhur, cuci tangan. Ini juga pembinaan karakter. Nah, ini jadwalnya nggih. Jadwalnya ekskul, menggambar, mewarnai kalau Senin. Selasa, kolase, tebak gaya. Ekskul tari, storytelling, menulis halus. Cooking class, bermain kartu, dan lain-lain. Loh Pak, di sini kok masih ada hari Sabtu pramuka? Bapak Ibu, yang panjenengan dengar itu kan pasti anak-anak akan ada sekolah arek Surabaya itu Jumat juga sampai siang. Sabtunya tidak ke sekolah. Begini Bapak Ibu. Yang seperti itu bisa terjadi jika pramukanya diganti di Jumat. Tetapi keadaan sekarang ini pembina pramuka itu Bapak Ibu kontraknya itu sampai akhir tahun, sampai Desember di hari Sabtu. Kalau kita mengubah Jumat, beliau-beliaunya ternyata tidak bisa, ada kegiatan lain. Akhirnya ini rencananya kan trial, percobaan sampai Desember, sampai semester 1. Jadi Jumat seluruhnya anak-anak ini tetap pulang jam 11. Sabtu hanya pramuka saja lalu pulang. Loh Pak, ngeremonya gimana? Ngeremonya nanti diubah di hari Senin insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengatur ulang. Sudah ada kesepakatan pramuka bisa diganti hari Jumat insya Allah semester 2 nggih. Nanti anak-anak bisa Sabtu libur sepenuhnya. Jadi sekolahnya hanya sampai Jumat. Untuk semester 1 ini karena pramuka sudah kontrak sampai akhir tahun di hari Sabtu, jadi kita tidak bisa merubah. Untuk sementara Jumat tetap pulang sebelum Jumatan nggih. Lalu Sabtu ini hanya pramuka saja kelas 1 sampai kelas 6. Itu adalah jadwal kelas 1A. Kita coba buka kelas 1B. Kelas 1B, kelas 1B, kelas 2A, mohon maaf lah. Sama nggih jadwalnya. Nah, ini nanti di-share oleh guru masing-masing, nggih. Rata-rata pulangnya 1:30 itu maksimalnya, nggih. Nanti akan dilihat, nggih, akan disimak oleh guru keadaan anak-anak, nggih. Nonton. Jadi anak-anak nanti belajar sholat zuhur di sekolah, nggih. Ini adalah program se-Surabaya. Kita coba buka kelas 3A. Nah, berarti 1, 2, 3 insya Allah jadwalnya hampir sama sampai 1:30, karena setiap hari menambah 2 jam sesuai aturan dari wali kota tadi di slide sebelumnya. Sabtu tetap ada pramuka, jadi belum libur Sabtunya karena sampai akhir tahun ini kontraknya hari Sabtu. Jadi tidak bisa diubah di hari Jumat. Mohon doa, misalkan nanti bisa diubah di hari Jumat, anak-anak akan libur di hari Sabtu. Berikutnya ini kelas 4, 5, 6 Nah, ini kita lihat dulu di sini. Kelas 1, 2 tadi 38 JP. Loh Pak, pulangnya kok sudah siang tapi apa anak-anak ini masih ketambahan siang. Memang itu programnya wali kota Nonton. Berikutnya ini kelas 4 itu ada 40 JP. Di sini kalau kita hitung pulangnya ketemu 2:30, tapi 2:30 ini mohon pengertian Bapak Ibu tidak menyentuh layar dulu. Tapi saya lanjut 2:30 ini hanya ada di hari Senin dan Kamis untuk kelas 4A. Karena apa? Di hari Senin dan Kamis ini sekolahnya mereka sampai jam 12.55. 12.55. Baru kalau
hari Selasa dan Rabu ini karena supaya kita mempermudah menaruhnya, ndak mengubah di sini. Terus Selasa dan Rabunya sampai jam 2 saja, seperti itu. Itu untuk kelas 4A. Jumat tetap pulangnya jam 11, Jumatan di rumah dan selesai. Sabtunya datang saja untuk pramuka, seperti itu nggih. Tadi sudah saya jelaskan mengapa kok Sabtu itu masih pramuka. Wonten nggih. Kelas 5A 40 jam pelajaran sama nggih. Untuk 5A karena pelajarannya selesai jam 1 di hari Senin dan Selasa, maka kira-kira estimasi pulangnya setengah 3. Nah, untuk Rabu Kamis pulangnya jam 2 karena di sininya kosong, ini bisa naik gitu nggih. Jumat Sabtu tetap Jumat sampai jam 11, Sabtu sampai jam berapa nggih? Jamnya mungkin jam setengah 9 atau jam 9 selesai pramuka, ngoten nggih. Terakhir kelas 6A. Nah, ini nggih, nanti kelas yang lain nanti di-share oleh gurunya masing-masing nggih. Kelas 6A ini pelajaran yang nanti lebih panjang itu di hari Rabu dan Kamis sampai setengah 3 nggih. Senin dan Selasa sampai jam 2. Jumat dan Sabtu ini tetap Jumatnya jam 11, Sabtunya sekitar jam 9 karena pramuka saja. Pak Ganda, dimulai kapan ini? Insya Allah besok itu di-launching oleh Kepala Dinas dan Wali Kota. Kita laksanakan percobaan mulai Senin tanggal 14. Dilakukan selama 1 bulan sampai anak-anak ini selesai UAS atau PAS. Di situ nanti kita akan melihat temuan-temuan, ada kendala atau tidak. Kalau ada kendala, itu kendalanya apa, kita akan catat. Kita catat, kita laporkan ke pengawas dan dinas bahwa di sekolah saya itu ada kendala ini yang tidak bisa dilakukan, seperti itu misalkan. Jadi untuk sementara percobaan dilakukan dengan jadwal ini, nggih, mohon diingat-ingat. Lalu bagaimana anak-anak, Pak? Mohon nggih Bapak Ibu, Senin sampai Kamis dibawakan 2 bekal, berarti maemnya dia anak-anak pas istirahat dan juga maemnya pas siang. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nanti nah ini ada jadwal pembinaan karakternya, nanti di-share ulang seperti itu nggih. Nah, ternyata sudah selesai nggih Bapak Ibu. Semoga program kegiatan Sekolah Arek Surabaya untuk semua siswa kelas 1 sampai kelas 6 dapat terlaksana dengan lancar, dan kami selaku Dewan Guru SDN Kebonsari 1 sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu wali murid demi kesuksesan kegiatan tersebut untuk anak-anak kita. Acara terakhir yaitu penutupan. Acara akan ditutup dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Suyono SPDI. Kepada Pak Yono kami persilahkan. Bapak Suyono ada? Baik, mungkin bisa digantikan oleh Pak Suparminto. Pak Minto? Pak Minto adakah di tempat? Pak Suparminto silakan untuk memandu. Nggih. Pak Suyono nggih. Oh, Pak Yono ada nggih. Nggih, monggo. Masuk Pak, suara saya. Masuk, Pak. Oh, nggih. Masuk. Ya, Pak Yono ada nggih. Nggih. Nggih, silakan Pak Yono. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua wali murid, semuanya alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di lewat dunia maya, lewat dunia maya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang telah disampaikan oleh Pak Ganda tadi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Untuk itu marilah kita iringi dengan barokah doa. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya senantiasa dalam raungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin,
apa yang menjadi program kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-anak kita, bagi siswa-siswi kita, sehingga menjadi bekal mereka semuanya dalam meraih cita-cita mereka menjadi anak-anak yang manfaat, barokah, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina sahabati wa li rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah ya ilahi ya ilahana wa ila kulli syai' Rabbuna wa rabbul malaikati wa rabbul arsyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya ilahi, ya ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kami keluarga besar, Bapak Ibu guru beserta orang tua, wali murid, siswa, siswi SDN Kebonsari 1 ya Allah, kumpul bersama dalam dunia maya lewat Zoom malam hari ini ya Allah, dalam rangka satu tekad, satu tujuan ya Allah, untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah Kota Surabaya, melaksanakan sekolah arek Surabaya ya Allah. Ya Allah, untuk itu ya Allah, kami semuanya menyadari ya Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon dengan rahmat dan belas kasih-Mu ya Allah, berikan kami kekuatan lahir dan batin ya Allah. Bapak Ibu guru semuanya, orang tua wali murid semuanya, anak-anak semuanya ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan apa yang menjadi program kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, dosa anak-anak kami, dosa siswa-siswi kami semuanya ya Allah, dan dosa semua orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, jadikan anak-anak kami, siswa-siswi kami semuanya ya Allah, menjadi orang-orang yang manfaat, orang-orang yang membarokai, berguna di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada tempat meminta, tiada tempat memohon kecuali Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikan rahmat dan curahan kasih sayang-Mu kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami semuanya ya Allah untuk senantiasa bisa membimbing, mendampingi anak-anak kami, siswa-siswi kami semuanya ya Allah, dalam belajar mereka, dalam meraih cita-cita mereka ya Allah, sehingga akan mengantarkan mereka ya Allah dalam menggapai masa depan mereka ya Allah. Ya Allah, ya ilahi, ya ilahana, tiada tempat mengadu, tiada tempat memohon kecuali Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah, kabulkan apa yang menjadi doa dan permohonan kami ya Allah. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب